Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan untuk mengasistensikan tugas praktikum 1. Baik, langsung saja saya akan mulai dari demo aplikasi. Baik, jadi di sini saya mengambil referensi tampilan Instagram. Untuk tampilan awalnya seperti ini. Kemudian untuk instruksi tugasnya kita disuruh untuk menambahkan aksi one click pada salah satu view yang mengarahkan pengguna ke halaman edit profil. Jadi pada tampilan awal ini hanya satu tombol yang berfungsi, yaitu pada tombol edit profil. Langsung saja saya akan demokan untuk mengedit profil. Nah, baik, di sini kita sudah masuk ke halaman edit profil. Nah, di sini kita bisa mengedit foto, nama pengguna, nama, serta menambahkan bio. Dapat juga untuk menampilkan atau tidak menampilkan traits, serta mengubah jenis kelamin. Langsung saja, saya akan mengubah nama saya pertama-tama menjadi Davidson. Kemudian untuk nama pengguna saya akan hilangkan Z-nya. Selanjutnya saya akan menambahkan bio, dan di sini saya akan menonaktifkan banner traits-nya. Di sini saya akan mengganti kelamin jadi laki-laki. Kemudian untuk foto kita bisa mengeditnya. Contohnya saya akan mengubah profil saya di sini. Nah, kita sisa tindih selesai aja jika udah selesai. Nah, baik, di sini tampilan setelah dieditnya itu berubah. Misalnya dari nama pengguna Davidson menjadi David. Kemudian dari nama Instagram dari David menjadi Davidson. Kemudian di sini muncul bio siswa. Terus kemudian banner traits-nya sudah hilang. Kemudian profilnya juga sudah terganti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kodenya secara garis besar. Baik, saya akan mulai dari penjelasan uh, file activity profile pada layout. Baik, di sini dimulai dari scroll view, yaitu root atau induk dari struktur, kemudian memiliki 4 atribut terdiri dari layout width match parent, yaitu lebar mengikuti layar penuh, kemudian layout height-nya juga match parent, yaitu tingginya mengikuti layar penuh, kemudian menggunakan background dengan kode 00000 atau hitam. Kemudian ada fill view port dengan nilai true. Di sini mengisi layar meski kontennya pendek. Kemudian masuk ke dalam linear layout, yaitu ini linear layout utama dari struktur file. Terus berisikan 3 atribut, yaitu layout width match parent, kemudian ada layout height wrap content atau tingginya menyesuaikan isi konten, kemudian ada orientation vertikal. Jadi semua child akan disusun ke bawah. Selanjutnya kita masuk ke bagian top bar-nya, yaitu dimulai dari relative layout yang terdiri dari 4 atribut, yaitu layout width match parent, kemudian ada layout height-nya 52 dp, kemudian ada padding start, padding end-nya atau jarak kanan kirinya sebesar 14 dp. Kemudian masuk ke text view yang pertama. Jadi text view di sini tuh menampilkan tombol plus pada bagian sebelah kiri atas, di mana terdiri dari beberapa atribut seperti yang sebelum-sebelumnya, seperti layout width wrap content, layout height wrap content, kemudian ada layout alike
parent star yang bernilai true, artinya menempel ke kiri, kemudian ada layout center vertikal yang juga true, artinya berada di posisi vertikal di tengah parent. Kemudian untuk teksnya saya tambahkan tanda tambah, kemudian uh, ada atribut warnanya sendiri, kemudian ukuran huruf atau text size, kemudian ada text style yang di bold. Kemudian kita masuk ke linear layout selanjutnya yaitu untuk menampilkan gamebox pada aplikasi serta username dan back icon. Jadi di sini terdiri dari 5 atribut seperti sebelumnya kayak layout with web content, layout hack web content, serta ada layout center in parent yang bernilaikan true, artinya posisinya tepat di tengah secara horizontal maupun vertikal. Kemudian ada gravity center vertikal dan ada orientation horizontal. Selanjutnya image view untuk menampilkan logo Gamebox pada aplikasi. Jadi terdiri dari beberapa atribut juga, dimulai dari Android ID, IV log icon ini digunakan untuk ID referensi di Java Kotlin, kemudian layout width 24 dp, kemudian ada layout height 22 dp, kemudian layout margin starnya mulai dari min 5, negatif 5 dp, atau geser dari kiri 5 dp. Terus ada scale tape, yaitu untuk mengisi area tanpa distorsi. Kemudian ada import atau sumber gambarnya, itu dari drawable dengan nama file Gamebox. Selanjutnya ada text view untuk menampilkan username. Terdiri dari beberapa atribut juga. Yang pertama ID uh, untuk referensinya, kemudian layout width dan layout height diatur agar sesuai teks, kemudian ada nama pengguna yang akan ditampilkan, kemudian text color warna putih, dan ukuran hurufnya 16 SP, kemudian text style-nya di bold. Kemudian selanjutnya ada image view untuk menampilkan icon back. Terdiri dari beberapa atribut juga, dimulai dari ID-nya untuk referensi, kemudian layout width 35 dp, layout height 35 dp, kemudian content description ini untuk deskripsi aksesibilitas untuk screen reader, kemudian ada padding n-nya 8 dp, kemudian ada sumber gambarnya, serta ada juga warna. Selanjutnya masuk ke linear layout untuk sebelah kanan, yaitu notif dan hamburger. Jadi di sini linear layout-nya terdiri dari 6 atribut juga, dimulai dari layout width, layout height, web content, kemudian ada layout align parent end, layout center vertikal, gravity, dan orientation. Kemudian masuk ke frame layout. Di sini frame layout-nya terdiri dari 3 atribut juga, sama seperti sebelumnya atribut yang dipakai, cuman di sini ada margin n 16 dp atau jarak kanannya 16. Kemudian di sini ada image view untuk menampilkan icon treats-nya.
Jadi di sini terdiri dari 6 atribut juga. Atribut pertama itu ID untuk referensi, kemudian layout width untuk lebar, layout height untuk tinggi masing-masing 30 dp, kemudian uh, background background dari gambar itu sendiri, sumber background maksudnya, kemudian ada scale tab center, jadi gambar akan di crop di tengah, kemudian uh, sumber logo treats-nya itu sendiri. Selanjutnya ada text view untuk menampilkan badge merah 19 di atas treats. Di sini terdiri beberapa atribut juga seperti layout width, layout height, terdiri dari double DP, kemudian ada layout graffiti top or end. Ini posisi di pojok kanan atas frame layout. Kemudian layout margin top min 6, layout margin end juga min 6. Kemudian sumber backgroundnya dari double batch red. Kemudian ada graffiti center. Dan teks yang akan ditampilkan itu 9 plus. Kemudian ada warna dari badge-nya, warna dari angka yang akan ditampilkan, kemudian text size dan text style, sama seperti sebelumnya. Selanjutnya ada text view untuk menampilkan hamburger. Di sini terdiri dari 5 atribut, sama seperti sebelumnya, layout width, layout height, wrap content. Kemudian teks yang akan ditampilkan ini gambar hamburger, kemudian text color putih, kemudian text size-nya 22 sp. Selanjutnya itu pada bagian foto profil dan statistik. Di sini dimulai dari linear layout yang terdiri dari beberapa atribut juga sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini ada frame layout untuk foto profil, di mana layout width dan layout height-nya masing-masing 92 dp. Kemudian di sini ada image view untuk menampilkan gambarnya, terdiri dari beberapa atribut juga, untuk misalnya ID untuk referensi, tinggi dan lebar masing-masing 80 dp, kemudian layout gravity center, kemudian sumber backgroundnya dari circle photo background, kemudian scale type-nya, serta ada clip to outline. Di sini itu untuk mengubah gambar agar dipotong mengikuti outline background. Kemudian ada outline provider, terus sumber foto profil itu sendiri. Selanjutnya itu ada text view untuk menambahkan badge plus biru di bawah foto profil, sama seperti sebelumnya, layout width, layout height 24 dp, kemudian memakai light gravity bottom or end, terus teks yang akan ditampilkan warna putih, kemudian ukuran, style text, gravity center, terus ada background ini untuk sumber badge blue-nya, latar belakang tanda plus itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke kolom kanan dan yang berisikan nama dan statistiknya. Di sini linear layout-nya atributnya itu sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini ada text view untuk menampilkan nama. Kurang lebih atributnya mirip-mirip seperti sebelumnya juga. Kemudian di sini ada linear layout untuk statistiknya.
dengan atribut yang sama seperti sebelum-sebelumnya juga. Kemudian di sini ada linear layout untuk uh, untuk kolom statistik agar bisa menggunakan pola yang sama. Jadi di sini layout width-nya 0 dp, layout height-nya web content, layout weight-nya 1, atau pembagian lebar sama rata. Kemudian orientation vertikal dan gravity horizontal. Kemudian di sini ada text view untuk menampilkan jumlah berapa postingan kita. Atributnya kurang lebih sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini ada text view untuk tulisan postingan. Selanjutnya kita ke linear layout berikutnya, sama saja sih seperti sebelum-sebelumnya, cuman di sini kita hanya mengganti seperti jumlah pengikut dan tulisan pengikut. Kemudian selanjutnya itu ada uh, angka berapa yang diikuti dan tulisan mengikuti. Selanjutnya itu kita masuk ke text view untuk menampilkan bio. Jadi di sini terdiri dari beberapa atribut juga, kurang lebih sama seperti sebelumnya, cuman di sini dibiarkan kosong. Jadi apapun, jadi jika kosong itu tetap ditampilkan maupun ada isinya. Terus di sini ada linear layout untuk username dan icon traits-nya. Kurang lebih atributnya sama-sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini image view untuk menambahkan logo traits-nya, icon traits-nya. Kemudian di sini text view untuk username traits-nya. Selanjutnya itu ada linear layout untuk tombol edit profil dan bagikan postingan. Di sini atributnya sama seperti sebelumnya, terus kemudian di sini ada memakai button untuk edit profil. Atributnya kurang lebih sama seperti sebelumnya, seperti ID untuk referensi, layout width, layout height, layout weight, serta teks yang akan ditampilkan, text size, text color, text style, background, layout margin end, insert top, dan insert bottom. Kemudian di sini ada style, yaitu tombol tanpa shadow atau elevation. Kemudian di sini ada juga button untuk bagikan profil, kurang lebih sama seperti tombol edit profil tadi. Kemudian di sini ada ditambahkan text view untuk menampilkan tombol plus di sebelah bagian profil. Selanjutnya itu ada horizontal scroll view, yaitu untuk menampilkan story highlight. Di sini memiliki beberapa atribut seperti layout width, layout height, scroll bars, kemudian padding top, padding bottom. Terus kita masuk ke linear layout pertama, itu kontainer dalam scroll view-nya. Terdiri dari beberapa atribut, kurang lebih sama seperti sebelumnya. Kemudian ada linear layout untuk item highlight baru. Di sini juga terdiri dari beberapa atribut. Kemudian ada frame layout untuk yang dimana tinggi dan lebarnya itu sama-sama 68 dp. Kemudian di sini ada text view untuk menampilkan tanda tambah. Kemudian di sini text view untuk menampilkan kata di bawah
tanda tanda tambah yaitu baru. Kemudian di sini kita masuk ke linear layout untuk highlight yang telah siap. Atributnya kurang lebih sama seperti sebelumnya. Ukuran frame rate-nya 68 tinggi, 68 lebar. Kemudian di sini image view untuk menampilkan gambar gambar seperti lingkaran di samping gambar agar terlihat seperti highlight. Kemudian di sini ada widget curve view, yaitu untuk klip lingkaran fotonya. Jadi terdiri dari beberapa atribut sama seperti sebelumnya. Cuman di sini ada tambahan kayak seperti card corner radius untuk bentuk lingkaran sempurnanya, kemudian card elevation dengan nilai 0 dp agar tidak ada bayangan, kemudian card background colornya untuk kita jadikan transparan. Kemudian di sini image view untuk menampilkan gambar story highlight. Lalu di sini ada text view untuk menampilkan tulisan di bawah highlight. Kemudian kode selanjutnya ini sama seperti kode-kode sebelumnya yang memperlihatkan highlight. Baik, selanjutnya di sini ada garis pembatas yang lebarnya full, kemudian tingginya 0,5 atau sangat tipis ya. Kemudian next kita menuju ke tab barnya. Di sini ada linear layout sama seperti sebelumnya menggunakan layout with match parent, kemudian layout height-nya 44 dp, kemudian di sini menggunakan orientation horizontal supaya itemnya nanti disusun ke samping. Kemudian di sini ada isi tab-nya. Di sini semua item tab menggunakan layout wake 1 supaya nanti semua tab-nya punya ukuran yang sama. Kemudian gravity center supaya ikonnya nanti itu berada di tengah. Kemudian di sini kita masuk ke tab pertama. Di sini kita masuk ke tab pertama. Nah, tab pertama di sini itu terdiri dari icon sama ada teks atau judul yang disusun vertikal. Ini supaya menandakan tab aktif atau punya label. Kemudian tab lain itu hanya icon tanpa teks kayak untuk navigasi cepat seperti grid video, tag atau apapun itu. Kodenya itu sama saja menggunakan layout with 0 dp, layout height match parent, kemudian layout weight-nya 1, gravity center, dan menggunakan sumber gambar. Kemudian next ke grid foto. Di sini grid fotonya ini bakal menampilkan seperti di Instagram itu sendiri. Kemudian di sini kita menggunakan kolom count 3 supaya nanti dalam satu baris itu ada 3 kolom grid foto. Kemudian untuk item fotonya itu pertama itu kita menggunakan di sini menggunakan layout column wake ini supaya lebarnya nanti rata. Kemudian di sini ada center crop untuk membuat gambarnya nanti itu memenuhi kotak tanpa distorsi atau dipotong begitu kalau perlu. Kemudian tingginya dibuat fix supaya gridnya itu rapi. Kemudian untuk fotonya itu memakai sumber gambar masing-masing dan
Di sini karena ada 4 foto, jadi saya menggunakan 4 kode yang sama, hanya di bagian pertama yang berbeda. Di sini agar tingginya dia membuat fix supaya rapi gridnya. Kemudian uh, kita masuk ke linear layout untuk bottom navigation-nya itu. Di sini tuh navbar bawahnya uh, uh, berisi navbar bawahnya itu berisi beberapa ikon navigasi seperti home, search, reels ataupun profil. Kemudian ini item navbarnya juga dibuat seperti tab di atas tadi, dibagi rata menggunakan layout wake 1. Kemudian kurang lebih mirip-mirip lah ya. Kemudian di sini untuk profil yang sebelah kanan itu eh, kita menggunakan frame layout untuk pembungkusnya. Kemudian di sini kita juga eh, menggunakan card. Kita juga menggunakan card view. Kita menggunakan card view ini digunakan supaya nanti gambar profilnya itu bisa bulat dengan corner radius 14 dp. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian edit profil atau activity edit profile XML-nya. Di sini pertama ada root layout-nya. Di sini diatur supaya nanti seluruh halaman bisa di scroll ke bawah. Terus di sini ada atribut-atribut sama seperti sebelumnya juga yang kayak match parent untuk light width dan light height-nya, atau bisa dibilang lebar dan tinggi ini penuh layar. Kemudian di sini background-nya menggunakan warna hitam. Terus kita masuk ke bagian top bar-nya. Jadi di sini tuh top bar-nya kita menggunakan relative layout supaya nantinya itu posisinya lebih fleksibel, misalnya kiri, tengah, kanan dalam satu baris. Kemudian uh, untuk atributnya itu kurang lebih mirip-mirip dengan yang sebelum-sebelumnya. Kemudian isi top bar-nya itu kita mulai dengan text view. Di sini itu berfungsi sebagai ikon kembali. Jadi ini kita berikan uh, klik clickable supaya nantinya bisa ditekan. Uh, Kemudian kita lanjut ke bagian text view. Untuk bagian tengahnya, untuk menampilkan edit profil. Nah, kita di sini memakai layout center in parent ini dengan nilai true supaya nantinya bisa di tengah secara vertikal maupun horizontal. Kemudian isi top bar yang ketiga itu text view untuk menampilkan teks selesai. Jadi ini tombol aksi untuk menyimpan perubahan nantinya, dan kita menaruhnya di sebelah kanan dengan menggunakan layout align parent end. Kemudian selanjutnya di sebelah sini ada divider. Ini untuk garis pembatas dengan tinggi ukurannya 0,5 dp. Jadi sangat tipis sehingga kemungkinan besar tidak terlalu kelihatan. Kemudian lanjut kita masuk ke bagian foto profil. Di foto profil ini kita menampilkan foto profilnya di tengah-tengah menggunakan gravity center. Kemudian frame layout-nya di sini ini untuk menumpuk atau memposisikan view-nya nanti di tengah. Kemudian untuk image view di sini kita menggunakan clip to outline ini supaya nanti gambarnya berbentuk background. Kemudian di sini background kita mengimpor circle photo background dari untuk membentuk lingkaran nantinya.
Kemudian di sini kita menggunakan scale type agar nanti gambar memenuhi lingkaran tanpa distorsi. Jadi nanti hasilnya bulat seperti foto profil. Kemudian di sini ada text view untuk tombol mengganti foto profil. Kemudian diberikan warna biru. Terus kita lanjut di sebelah sini ada garis pembatas juga sama seperti sebelumnya. Kemudian kita masuk ke bagian form input. Form input yang pertama itu ada nama. Form inputnya di sini tuh kurang lebih sama semua untuk nama, username, bio. Jadi di sini label untuk seperti nama pengguna bio itu uh, berada di sebelah kiri. Terus nanti inputnya itu di sebelah kanan. Terus di sini tuh kita menggunakan uh, layout to end off untuk supaya bisa edit teksnya berada di sebelah labelnya nanti ya. Kemudian kurang lebih sama. Kemudian untuk musik ini hanya menampilkan musik yang diketik di kode sih. Jadi nanti di sebelah kiri itu ada tulisan musik, terus sebelah kanan itu judul lagunya bersama dengan pencipta dan tombol X-nya. Kemudian untuk switch pada akun threads-nya, di sini kita menggunakan toggle on off fitur. Jadi di sini kita mengaturnya menggunakan check default-nya ini aktif atau nilainya true. Kemudian ada thumb in untuk warna tombolnya. Terus track in ini warna background switch-nya. Kemudian itu kita masuk ke jenis kelamin. Ini untuk jenis kelamin ini bukan input tapi navigasi ke halaman lain. Jadi nanti itu di sebelah kiri tampilannya itu di sebelah kiri tulisan labelnya atau jenis kelamin, kemudian sebelah kanan itu value dan ikonnya. Jadi nanti tuh untuk laki-laki ini bisa diklik untuk mengganti ke jenis kelamin nantinya. Kemudian bagian sini ada garis pembatas sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk link biru bagian bawah kurang lebih kodenya sama semua. Di sini kayak ala-ala untuk beralih ke akun profesional, pengetahuan informasi pribadi. Terus kita menggunakan warna biru supaya mirip dengan link. Kemudian di sini ada pembatas lagi. Terus baik, selanjutnya saya mungkin akan menjelaskan sedikit terkait file drawable. Di sini yang pertama ada batch blue. Ini untuk background lingkaran biru yang dipakai pada tombol tambah bagian bawah profil. Kemudian di sini ada batch merah. Ini untuk background lingkaran merah yang dipakai di notifikasi threads. Kemudian di sini ada background highlight ring. Ini untuk lingkaran luar highlight story IG. Kemudian di sini ada and dark grounded. Di sini itu untuk background tombol bulat gelap untuk tombol tanda tambah di atas sudut ini. Kemudian di sini ada circle border dark itu untuk background ini itu untuk
di bagian tambah highlight baru backgroundnya. Kemudian di sini ada circle photo background, ini untuk background lingkaran untuk foto yang dipakai pada foto profil maupun yang icon bottom barnya. Kemudian di sini ada foto untuk uh, feeds IG untuk dipakai di grid sebelah sini. Kemudian di sini itu uh, ada file untuk icon, misalnya IC arrow back, ini untuk icon panah kembali yang dipakai di atas. Kemudian ada IC icon circle, ini untuk icon di file profile. Kemudian uh, ada IC launcher background dan foreground, ini apa default jika membuat file di Android Studio. Kemudian sisanya ini logo-logo yang digunakan di bagian navigasi dan tab. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kelas profile activity. Jadi nanti tuh kelas ini itu digunakan untuk menampilkan halaman profil nanti serta menerima hasil dari edit profile activity. Uh, Terus yang pertama lakukan itu kita mendeklarasikan variabelnya, misalnya TV name atau untuk name usernya, kemudian username untuk username bawah, TV bio untuk bio, TV username top untuk username bagian atas, kemudian ada untuk foto profil, kemudian ini untuk profil yang di navbar, kemudian di sini ada icon treats dan tombol edit profil. Kemudian di sini ada variable state, di sini boolean show treats true, di sini menyimpan nantinya kondisi apakah icon treats-nya ditampilkan atau tidak. Kemudian kita masuk ke bagian activity result launcher. Di sini itu digunakan untuk menjalankan activity lain dan menerima hasilnya nanti. Kemudian di sini kita mulai on create, yaitu metode pertama yang dijalankan saat activity dibuka. Kemudian selanjutnya itu ada set content view, ini untuk menghubungkan Java dengan layout XML yang dibuat tadi. Kemudian di sini ada find my by ID untuk menghubungkan variabel Java di komponen XML-nya. Kemudian di sini ada register activity result. Ini itu untuk membuka halaman edit nantinya, serta menangkap hasil setelah user kembali. Di sini itu bakalan dicek apakah user benar-benar menyimpan perubahan atau tidak. Kemudian kita mengambil data dari intent atau yang dikirim dari edit profile activity. Kemudian di sini data akan langsung ditampilkan ke tampilan. Jadi nanti khusus username itu hanya diubah yang bagian atas. Terus untuk update foto profil ini mengubah foto profil dari URI. Kemudian ada update foto profil. Jadi nanti di sini tuh mengubah foto profil dari URI yang dipilih user. Kemudian uh, kemudian bakal disimpan uh, tanpa variabel tambahan. Jadi supaya bisa dikirim lagi nanti. Kemudian di sini ada toggle untuk logo treats-nya. Jadi di sini di set show treats itu true, jadi icon muncul. Kalau false baru disembunyikan. Kemudian di sini ada sinkron dengan teks, jadi teks username juga ikut disembunyikan supaya konsisten key untuk menghilangkan
treats-nya. Kemudian di sini ada tombol edit profil, jadi nanti saat ditekan akan langsung pindah ke kelas edit profil activity Java. Kemudian eh, di sini data dikirim supaya form edit tidak kosong. Kemudian di sini itu untuk jika mengubah foto, jadi nanti mengambil URI yang tadi disimpan. Kemudian ini untuk membuka halaman edit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kelas edit profile activity Java eh, yang nantinya ini halaman untuk mengedit data profil seperti yang sudah diatur seperti nama, username, bio, foto, gender, dan pengaturan traits-nya. Yang pertama itu kita melakukan import apa saja yang dibutuhkan, kemudian seperti kelas profile activity sebelumnya, kita pertama-tama mendeklarasikan komponen yang akan digunakan. Kemudian di sini ada uh, variabel state. Di sini itu untuk menyimpan foto, kemudian ini untuk search gender, kemudian ini untuk daftar pilihan gendernya. Kemudian kita masuk ke bagian pick image launcher. Ini itu untuk membuka galeri dan memilih gambar nantinya. Jadi nanti saat user memilih gambar, gambar akan langsung ditampilkan dan disimpan ke dalam variabel. Kemudian di sini ada onCreate, ini untuk menghubungkan activity dengan layout XML-nya. Kemudian di sini ada find view by ID untuk menghubungkan variabel dengan komponen UI-nya. Terus di sini intent untuk menerima data dari uh, profile activity. Jadi nanti di sini uh, akan mengambil data yang dikirim dari halaman profil. Kemudian uh, di sini uh, di set supaya uh, formnya itu tidak kosong. Jadi uh, langsung terisi oleh data yang lama. Kemudian untuk gender itu menampilkan gender yang sudah dipilih atau yang diketik dalam kode, uh, jadi bakal tidak kosong. Kemudian untuk foto profil ini menampilkan foto lama kalau ada. Terus di sini switch traits-nya ini menyesuaikan toggle dengan kondisi sebelumnya. Kemudian di sini untuk event kliknya ini bakal membuka galeri untuk memilih gambar. Kemudian find view by ID ini itu untuk memanggil dialog pilihan gender. Kemudian ada tombol done atau simpan data lah. Di sini saat ditekan itu data yang telah diisi ini akan dikirim kembali ke kelas profile activity Java. Jadi nanti itu data yang dikirim itu kembali sesuai yang bisa diedit. Kemudian ini untuk kirim foto jika user ini nantinya memilih foto profil baru. Kemudian di sini menutup activity, terus mengirim hasilnya ke halaman sebelumnya. Terus untuk ini tombol cancel, cancelnya, jadi bakal langsung kembali ke profile tanpa menyimpan perubahan. Kemudian di sini ada dialog untuk pilih gendernya. Jadi nanti bakal menampilkan pop-up pilihan gender seperti di uh, contoh yang saya sudah demokan. Kemudian di sini akan membuat dialog pilihan. Jadi kita di sini menggunakan
uh, menggunakan set single choice item uh, untuk untuk user agar hanya bisa pilih satu opsi nantinya. Kemudian saat dipilih, uh, update value-nya itu langsung di UI. Terus bisa juga batal. Oke, sekian penjelasan atau asistensi dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.